Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 13. Xian Eng memperkenalkan Lin Lin kepada para Huisyo kepala di kelenteng itu, kemudian mengajak adiknya masuk kamar untuk bercakap-cakap. Begitu memasuki kamar, Xian Eng menegur adiknya. Lin Lin, kau terlalu sekali terhadap pemuda itu. Tak tahukah kau betapa dia amat mencintamu? Tapi kau selalu mempermainkan dia. Terlalu. Liongko? Mencintaku? Tentu saja. Aku pun mencintanya, dia seperti kakakku sendiri. Hus, bukan begitu. Dia mencintamu, hal ini kuyakini benar. Tapi kau... kau masih anak-anak, adikku. Sudahlah, kelak kau mengerti sendiri. Kau tadi bilang bertemu dengan suling emas. Betulkah itu? Di mana? Di dekat pintu gerbang kota. Dia naik kuda, jubahnya hitam, orangnya tinggi besar, tampan dan gagah, tapi sombong. Ya, sombongnya setengah mati. Agaknya dia yang telah berkali-kali menolong aku dan Liong Tuako, akan tetapi dengan sembunyi-sembunyi, tidak sudi menemui kami. Sombong sekali agaknya mengandalkan kepandaian dan memamerkan tampannya. Tiba-tiba Xian Eng memegang lengan Lin Lin. Adikku, kau bilang dia telah menolongmu berkali-kali akan tetapi kau memaki-maki dia dan kau malah menantangnya berkelahi? Adakah yang lebih gila dari ini? Jangan begitu, Lin Lin, pula. Kau menantang seorang yang berilmu tinggi seperti suling emas, apa muka yang kau andalkan? Lin Moi, ketahuilah, dahulu kita mengira bahwa kita sudah memiliki kepandaian silat. Kiranya sekarang kenyataan membuktikan bahwa apa yang kita miliki tidak ada artinya sama sekali. Wah, jangan merendah, Enci Eng. Aku tidak takut kepada suling emas. Ya, aku akan mencarinya, menantangnya berkelahi sampai 1000 jurus. Aku tidak akan kalah. Lihat, Enci, aku bukanlah Lin Lin yang dahulu lagi. Lin Lin menggerakkan tangan kirinya seperti melambai ke arah sebuah patung batu. Sebetulnya ia mengerahkan Hong In Ban Kin dan melakukan jurus pukulan jarak jauh dan patung itu terjengkang ke belakang seperti didorong oleh tenaga raksasa yang tidak tampak. Lihat, Enci, apa kau bisa mengikuti gerakanku? Xian Eng yang melongo menyaksikan adiknya merobohkan patung tanpa menyentuhnya, menjadi makin terheran-heran ketika melihat tubuh Lin Lin berkelebatan di dalam kamar yang luas itu, demikian cepat sehingga bayangannya lenyap terbungkus sinar kuning yang bergulung-gulung. Ia masih melongo dan tidak dapat mengucapkan kata-kata ketika Lin Lin sudah selesai bermain pedang dan berdiri di depan encinya sambil tersenyum bangga. Kau lihatlah, Enci. Adikmu ini sekarang tidak takut lagi menghadapi suling emas, biarpun ia berkepala 3 berlengan 6. Astaga, Lin Lin, dari mana kau peroleh kepandaian itu? Lin Lin merangkul encinya dan sambil duduk berendeng di atas pembaringan, berceritalah Lin Lin tentang pertemuannya dengan Kim Lun Sengjin yang ia sebut si Gundul Pacul, kemudian tentang pertemuannya dengan Lai Bok Liong sampai akhirnya bertemu dengan Xian Eng di kota raja. Xian Eng mendengarkan dengan penuh kekaguman, kemudian merangkul Lin Lin sambil berkata, aku girang sekali, Lin Moi. Kiranya orang sakti yang menolongmu telah mewariskan ilmu kepandaian hebat kepadamu. Dan kau memperoleh pula seorang sahabat yang setia dan perkasa seperti Lai Bok Liong. Syukurlah. Akan tetapi, aku masih tidak setuju akan sikapmu terhadap suling emas. Ketahuilah, dia itu bukan musuh kita, bukan pembunuh ayah bunda kita, malah dialah yang telah menolong Sinko dan aku sendiri, bahkan menurut ceritamu, dia telah pula menolong engkau dan Liong Tuako. Dia menolongmu dan Sinko? Bukan pembunuh ayah bunda kita? Coba ceritakan semua, Eng Cici. Xian Eng lalu menceritakan semua pengalamannya semenjak mereka berpisah di atas gedung Pangeran Suma. Lin Lin merasa ngeri ketika mendengar cicinya bercerita tentang Hek Giamlo dan istana di bawah kuburan. Akan tetapi ia membelalakan kedua matanya, wajahnya berubah dan meremang bulu tengkuknya ketika ia mendengar pengalaman Xian Eng di antara bangsa Hitan, betapa Xian Eng disangka putri Hitan. Jantungnya berdebar-debar dan tulang punggungnya terasa dingin. Apa yang kau alami di sana, Enci Eng? Ceritakanlah yang jelas. Desaknya dengan suara gemetar.
Dan ia mendengar penuturan yang membuat degup jantungnya mengeras dan membuat hatinya yakin siapa sebetulnya dirinya, dan bahwa semua kata-kata Kim Lun Seng Jin adalah benar belaka. Mereka itu orang-orang yang kelihatan gagah perkasa, akan tetapi kasar dan liar, adikku. Dan anehnya, banyak wanitanya, terutama yang berada di istana rajanya, mirip dengan kau. Aku mereka sangka seorang putri hitan dan aku ditelanjangi untuk diperiksa punggungku, katanya putri hitan mempunyai tanda di astaga, Lin. Xian Eng menjadi pucat sekali dan melompat berdiri, memandang wajah adiknya dengan mata terbelalak. Kau, punggungmu. Tenanglah, Enci Eng, dan duduklah. Kau berceritalah baik-baik dan sejelasnya. Memang ada tanda tahi lalat merah di punggungku, dan agaknya, memang akulah putri hitan yang mereka cari-cari itu. Aku sudah mendengar dari Kim Lun Seng Jin, tadi sengaja tidak kuceritakan kepadamu akan hal ini karena kuanggap masih rahasia. Akan tetapi, setelah mendengar ceritamu, jelas siapa yang mereka maksudkan dengan putri hitan. Agaknya dahulu ayah memungutku dari keluarga hitan, agaknya ibuku, putri mahkota hitan, tewas dalam perang melawan ayah, lalu aku dipungut anak. Nah, sederhana sekali, bukan? Lanjutkanlah. Untuk beberapa lama Xian Eng tak dapat bicara. Dipandangnya wajah Lin, kemudian dirangkul dan diciuminya adiknya itu sambil berlinang air mata. Kau bukan seorang di antara mereka. Kau adikku. Ah, mereka begitu kejam, begitu kasar dan liar. Kau lihat aku baik-baik. Aku memang berbeda denganmu, Cici. Aku juga kasar dan liar, seringkali kau katakan begitu, akan tetapi aku tetap adikmu. Jangan khawatir dan teruskan ceritamu. Xian Eng melanjutkan ceritanya sampai ia dikubur hidup-hidup sebatas leher dan ditolong oleh suling emas, melakukan perjalanan dengan suling emas sampai ke kelenteng di kota raja ini. Lin amat tertarik dan beberapa kali ia menarik napas panjang. Ah, alangkah senangnya melakukan perjalanan bersama orang aneh itu. Dia orang macam apa, Enci Eng? Ramahkah dia? Atau galak? Sombongkah dia seperti yang kusangka? Dan kepandaiannya bagaimana? Diam-diam Xian Eng terkejut. Nada suara adiknya ini demikian penuh perhatian. Ada apakah gerangan? Ia merasa khawatir kalau adiknya ini nekat saja menuduh suling emas membunuh ayah bunda mereka dan nekat mencari dan menentangnya bertempur. Dia memang orang aneh, Lin. Aneh sekali tidak seperti manusia biasa sepak terjangnya. Kepandaiannya sukar diukur sampai di mana tingginya karena aku tidak dapat mengikuti gerak-geriknya. Ia pendiam, tak pernah bicara kalau tidak menjawab pertanyaan, itu pun singkat saja, hanya ya atau tidak. Wajahnya seringkali suram muram seperti ada sesuatu yang menekan batinnya, ia sama sekali tidak ramah. Tak pernah melihat ia tersenyum, apalagi tertawa. Ada satu kali dia bersenandung, suaranya cukup baik tapi menggetar penuh kesedihan. Ia tidak pernah mengajak aku bicara tentang dirinya, akan tetapi harus kunyatakan bahwa dia adalah sesopan-sopannya lelaki. Lin amat tertarik dan matanya sayu merenung, bibirnya bergerak seperti bicara kepada diri sendiri, wajahnya tampan dan gagah, sikapnya angkuh. Seperti raja saja dia. Kau bilang apa, Lin? Mengapa seperti raja? Lin sadar dan tersenyum, Enci Eng, bagaimana tentang Sinko? Katanya juga ditolong suling emas, tapi mana Sinko sekarang? Menurut suling emas, Sinko berada dalam keadaan selamat, bebas dari tangan Sumaboan yang jahat. Katanya Sinko tentu akan ke kota raja, maka aku disuruh menanti di kelenteng ini. Tapi sampai sekarang Sinko belum juga muncul, malah kau yang muncul lebih dulu. Mudah-mudahan Sinko selamat dan kita bertiga dapat berkumpul pula. Bagaimana tentang kakak sulung kita, Enci Eng? Apakah kau sudah mendengar tentang dia? Berita yang kudengar tentang kakak Busong tidak baik. Ketika aku dan Sinko diserang di rumah Sumaboan, putra pangeran itu agaknya dahulu bermusuhan dengan kakak sulung kita itu dan kemarahannya kepada kakak sulung kita ia tumpahkan kepada aku dan Sinko. Dan menurut suling emas, kakak Busong itu sudah mati, katanya. Akan tetapi ia pun tidak mau bicara dengan jelas, hanya ia kelihatan seperti seorang yang membenci kakak Busong. Pesan ayah itu harus kita penuhi.
Bagaimanapun juga kita harus dapat bertemu dengan kakak Busong. Kalau Sumaboan membenci kakak kita itu dan membalas dendam kepada kau dan Sinko, berarti dia tidak tahu di mana adanya kakak Busong sekarang. Sebaliknya, Suling Emas bisa mengatakan bahwa kakak kita itu mati, berarti dia tahu di mana adanya kakak Busong, atau kalau memang betul sudah mati, bagaimana matinya dan di mana kuburnya. Aku akan mencarinya dan bertanya tentang kakak kita, Enci Eng. Apa? Kau hendak menjumpai Suling Emas? Tak seorang pun, juga semua Huisyo di sini yang memujanya, tak seorang pun tahu di mana adanya Suling Emas. Mana kau bisa mencarinya, Lin Moy? Dia seorang yang luar biasa sekali, kalau dia tidak menghendaki, tak seorang pun dapat menemuinya. Wah, apa dia itu melebihi raja dan malaikat? Enci Eng, kita tidak boleh mendewa-dewakan siapapun juga, biar 1000 kali dia menolong kita kalau dia menghendaki dipuja-puja karena pertolongannya, aku tidak sudi ditolong. Kalau dia manusia biasa, kurasa aku akan dapat mencarinya. Xian Eng merasa khawatir sekali. Ia percaya bahwa adiknya ini sekarang telah memiliki kepandaian tinggi, jauh lebih tinggi daripada dia atau Busin sekalipun, akan tetapi karena malam itu Lin Lin memaksa hendak pergi mencari Suling Emas, timbullah rasa khawatir di hatinya. Ia cukup mengenal watak Lin Lin yang aneh dan angin-anginan bagaimana kalau adiknya ini kambuh gilanya dan melakukan hal yang bukan-bukan andai kata benar dapat berjumpa dengan Suling Emas. Siapa tahu Lin Lin akan menantangnya, akan menghinanya. Akan tetapi, mencegah pun ia tahu akan sia-sia belaka, apalagi sekarang Lin Lin sudah demikian lihainya. Enci Eng, jangan gelisah. Aku tentu akan dapat bertemu dengannya. Kalau berjumpa, akan kusampaikan kepadanya betapa kau memuja-mujanya seperti dewa. Dan pesanku, kalau sebelum aku pulang Liong Tuako datang berkunjung, sambutlah dia dan ajak ia bercakap-cakap. Dia baik sekali, Eng Cici, kiraku jauh lebih baik daripada Suling Emas. Ih, kau bicara apa itu, Lin Moy? Apa perlunya kau membanding-bandingkan dua orang laki-laki itu? Cih, tak bermalu. Hik-hik, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Tapi aku tahu, enciku yang manis ayu, setiap detik kau membayangkan Suling Emas yang gagah perkasa. Ih, genit kau. Xian Eng mengejar hendak mencubit, akan tetapi sekali berkelebat Lin Lin lenyap di atas genteng. Hanya suaranya terdengar dari tempat gelap di atas. Enci Xian Eng, aku pergi dulu. Xian Eng menjatuhkan diri di atas pembaringan, duduk termenung. Ucapan Lin Lin yang menggodanya tadi menikam jantungnya. Benarkah bahwa dia memuja Suling Emas? Ah, bocah itu terlalu lancang, menduga yang bukan-bukan. Tentu saja ia amat kagum, dan bolehlah dikatakan ia setengah memujanya, akan tetapi hal ini adalah karena pengaruh pribadi Suling Emas yang memang hebat ditambah lagi karena ia melihat betapa seisi kelenteng memujanya. Akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa dia tergila-gila kepada Suling Emas. Dan ia merasa betapa dalam godaan Lin Lin tadi, oleh adiknya itu ia dianggap tergila-gila dan jatuh cinta kepada Suling Emas. Gila benar. Bukan laki-laki luar biasa, aneh dan kadang-kadang menyeramkan itu yang menjadi pria idamannya. Suling Emas terlalu tinggi. Seperti manusia setengah dewa, bukan. Bukan pria macam itu yang dapat merampas kasih sayangnya. Tiba-tiba muka Xian Eng menjadi merah sekali, kedua pipinya terasa panas. Pikirannya membayangkan adegan ketika ia bertemu dengan Sumaboan, ketika ia tertawan. Dan tiba-tiba Xian Eng menjatuhkan diri di atas pembaringan dan menangis terseduh-seduh. Kita tinggalkan Xian Eng yang menangis tergoda rahasia perasaannya sendiri dan mari kita ikuti Lin Lin yang lincah, jenaka, dan tak kenal arti takut itu. Siang tadi ia melihat Suling Emas menunggang kuda memasuki kota raja dan ia merasa yakin bahwa tentu Suling Emas berada di dalam gedung perpustakaan istana. Seperti yang ia dengar dari percakapan Sumaboan dan kaki tangannya bahwa kalau berada di kota raja, Suling Emas biasanya bersembunyi di dalam gedung perpustakaan istana. Pengalamannya dengan Kim Lun Sengjin ketika memasuki istana menyerbu dapur dan gedung pusaka, merupakan pelajaran yang sekarang amat berguna bagi Lin Lin karena sekarang ia telah tahu jalan masuk yang paling aman, yaitu melalui pohon tinggi yang tumbuh di luar pagar tembok. Karena kini ia telah memperoleh kemajuan hebat semenjak ia menyerbu istana dengan Kim Lun Sengjin, berkat latihan yang tak kenal lelah, dengan amat mudahnya Lin Lin melompati pagar tembok dan berada di daerah istana kaisar yang amat luas itu.
Ia menyelinap di dalam gelap, lalu menyusup di antara bangunan-bangunan besar. Beberapa lama ia berputaran di antara gedung-gedung besar dan ia menjadi bingung. Teringatlah ia bahwa ia sama sekali tidak tahu di mana adanya gedung perpustakaan. Kompleks istana ini begitu luasnya sehingga untuk mencari dapur dan gedung pusaka yang dahulu pernah ia kunjungi pun sekarang ia tak sanggup lagi. Sudah lupa. Celaka, pikirnya. Mengapa begini luasnya dan begini banyaknya gedung-gedung besar? Tak mungkin ia harus memeriksa setiap gedung. Apalagi kalau diingat bahwa di daerah istana ini terdapat banyak sekali pengawal-pengawal yang berkepandaian tinggi seperti pernah ia dengar dari Kim Lun Seng Jin. Karena kebingungan, akhirnya secara ngawur Lin Lin melompati sebuah pagar tembok yang tidak terlalu tinggi. Ketika ia tiba di sebelah dalam, kiranya di belakang tembok itu merupakan sebuah taman bunga yang amat indah, di mana-mana tergantung lampu-lampu teng beraneka warna, seperti kalau orang merayakan hari raya musim semi saja. Taman yang penuh bunga beraneka warna, harum semerbak baunya dan lampu-lampu itu diatur secara artistik sekali. Ada yang menempel pada pohon, ada yang berbentuk burung hijau hinggap di atas cabang, ada yang seperti bulan sabit tergantung di awang-awang. Jumlahnya banyak sehingga taman itu tampak terang dan indah. Di tengah-tengah taman bunga terdapat sebuah kolam ikan yang dihias bunga teratai merah putih. Air yang menyembur keluar di tengah-tengah kolam itu pun seakan-akan berwarna karena tertimpa sinar dari sekelilingnya, sinar lampu warna pelangi. Lin Lin berdiri terpaku di atas tanah, terbelalak kagum, merasa seakan-akan berada di alam mimpi. Melihat tanaman itu sunyi tak ada seorang pun manusia di situ, ia berjalan perlahan menoleh ke kanan kiri, mengagumi keindahan yang luar biasa ini. Setiap tanaman diatur baik-baik, bahkan batu-batu yang menghias jalan kecil di taman, semua merupakan hasil seni yang hebat. Menghadapi keindahan ini, Lin Lin lupa akan maksud kunjungannya ke kompleks istana, malah ia lalu duduk termenung menghadapi kolam ikan, terkikik-kikik ketawa sendirian melihat tingkah solah ikan-ikan yang ekornya mekar dan berenang dengan gerakan megol-megol lucu sekali. Ia melihat seekor ikan emas merah mengejar-ngejar seekor ikan emas betina berwarna kuning. Kemana-mana dikejarnya dan mereka itu berkejaran dengan megal-megol. Hai Hik, renangmu begitu kaku, mana mampu menyusulnya? Ia tertawa-tawa menggunakan jari-jari tangannya yang runcing mungil untuk menggerak-gerakkan air sehingga bayangannya sendiri yang tampak di air menjadi kacau dan bergoyang-goyang. Pemandangan ini mendatangkan rasa geli di hatinya dan kembali ia tertawa. Teguran ini halus, akan tetapi membuat Lin Lin terkejut bukan main. Ia melompat dan membalik. Seorang laki-laki yang berpakaian amat indah, berusia 30 lebih, wajahnya tampan gerak-geriknya halus, berdiri di depannya sambil memandang penuh perhatian. Belum pernah selamanya Lin Lin melihat seorang pria berpakaian seindah ini. Bahkan Sumaboan putra pangeran itu pun tidak seindah ini pakaiannya, seperti pakaian anak wayang hendak main sandiwara di panggung. Tiba-tiba ia teringat akan sesuatu dan wajahnya pucat, hatinya berdebar. Agaknya orang ini kaisar. Laki-laki itu melihat Lin Lin berdiri dengan sepasang matanya yang lebar terbelalak, menjadi makin kagum, senyumnya melebar dan kembali ia bertanya. Kau siapa? Belum pernah aku melihatmu. Apakah kau seorang daeng baru? Kau. Lin Lin balas bertanya, gagap. Laki-laki itu tertawa, suara ketawanya nyaring dan bening. Bukan, aku bukan kaisar, hanya Taichu, putra mahkota. Ah. Lin Lin mundur selangkah. Kenapa kaget? Kau siapa? Kembali pangeran itu bertanya, kini perhatiannya makin terpikat karena gadis ini sama sekali tidak menjatuhkan diri berlutut setelah mendengar bahwa dia adalah putra mahkota. Ini benar-benar aneh sekali. Kau pangeran yang kelak mengganti kaisar. Kau calon kaisar. Sepasang mata jeli itu menjadi bundar, bening mengeluarkan sinar seperti bintang timur. Pangeran itu tersenyum dan mengangguk, masih terheran-heran menyaksikan sikap gadis aneh ini. Kenapa? Hampir pangeran itu meledak ketawanya yang ditahan-tahan melihat sikap dan mendengar mulut kecil mungil itu seperti itu. Aku salah masuk. Apakah aku harus berlutut di depanmu? Kalau diharuskan, lebih baik kau lekas minggir, biarkan aku pergi saja karena tidak biasa aku berlutut di depan orang lain kecuali ayah bundaku yang sudah tiada. Sepasang mata pangeran itu bersinar-sinar penuh kegembiraan.
Baru kali ini selama hidupnya ada orang bersikap begini biasa kepadanya, dan hal ini menggembirakan sekali. Ia sudah jemu dan kadang-kadang muak akan sikap menjilat-jilat, sikap menghormat melewati batas yang setiap hari dilimpahkan terhadap dirinya. Sekarang menghadapi seorang gadis yang tak dikenalnya, gadis remaja cantik jelita dan betul-betul masih aseli belum bau kepalsuan tata krama istana yang menjemukan, ia menjadi tertarik bukan main. Ah, tak usah berlutut. Kita sama-sama manusia, kan? Kau tadi bilang siapa namamu dari dan mana datangmu? Aku belum pernah bilang tentang itu kepadamu. Pangeran itu tersenyum geli. Cerdik juga bocah ini, pikirnya, tidak berhasil pancingannya. Betul juga. Bolehkah aku mengetahui namamu? Wah, nama yang indah sekali. Kau datang dari mana? Mencari siapa di sini? Sebetulnya aku mau mencari gedung perpustakaan, tapi tidak tahu di mana adanya gedung itu. Aku tersesat kemari dan terpesona oleh keindahan taman ini. Apakah ini tamanmu, Pangeran? Bukan main. Pangeran mahkota gembira sekali. Alangkah murni dan polosnya anak ini. Segar dan menyenangkan sekali. Betul, ini memang tamanku. Kau senang melihat ikan emas? Yang di dalam pagoda itu lebih indah, di dalam bak kaca. Kau dapat melihat ikan-ikan emas pilihan yang bermain-main di dalam air dengan jelas sekali. Mari, mau lihat. Sikap dan suara pangeran itu amat ramah dan manis, lagi wajar sehingga Lin yang masih mempunyai sifat kekanak-kanakan itu tidak dapat menahan keinginan hatinya. Akan tetapi kenyataan bahwa ia berhadapan dan bicara dengan putra mahkota calon kaisar masih membuat ia gugup, maka ia tidak menjawab hanya mengangguk. Dengan langkah tenang perlahan seakan-akan berjalan di dalam taman bersama seorang gadis yang sama sekali tidak memperlakukannya sebagai pangeran mahkota ini merupakan hal biasa, seakan-akan Lin memang merupakan sahabatnya yang bebas daripada segala aturan protokol. Pangeran itu mengajak Lin menuju ke sebuah bangunan pagoda yang kecil dan indah di sebelah kiri kolam ikan. Pangeran mahkota memang mempunyai hobi. Taman bunga yang indah berikut peliharaan ikan-ikan emasnya dan kalau ia berjalan-jalan menikmati keindahan taman, baik siang maupun malam, ia tidak mau diganggu oleh para pelayan. Peraturan ini ia jalankan keras sekali karena ia paling pantang diganggu ketentramannya bersunyi diri dan minum arak atau menulis sajak di taman sehingga pada saat itu pun tak seorang pun pelayan berani muncul di taman itu. Begitu memasuki pagoda yang oleh pangeran mahkota disebut pagoda ikan, Lin membelalakan kedua matanya dan mulutnya tiada hentinya berseru kagum. Karena kekaguman gadis ini wajar dan sungguh-sungguh, sama sekali berbeda dengan kekaguman para tamu yang pernah diajak ke situ, yaitu kekaguman yang lebih banyak bersifat membangkitkan kesenangan dan kebanggaan hati pangeran mahkota. Pangeran itu tersenyum gembira. Memang indah di dalam pagoda itu. Di sekelilingnya terdapat akuarium atau tempat-tempat ikan terbuat daripada kaca, di atas dan belakangnya diterangi lampu beraneka warna sehingga di dalam air itu berubah menjadi dunia mimpi yang luar biasa. Ada pondok kecilnya, ada rumpun bambu, ada alang-alang, bahkan ada patung kecil merupakan kakek-kakek yang sedang memancing ikan. Adapun ikan-ikan emas dengan sisik beraneka warna, hilir mudik bermain-main, sisik mereka berkilauan tertimpa sinar lampu. Lin sampai ternganga memandangi itu semua. Pangeran itu menjatuhkan diri duduk di atas sebuah kursi di pojok dan ia pun menikmati pemandangan baru yang baginya tak kalah menariknya daripada ikan-ikan di dalam kaca yang setiap malam sudah dilihatnya itu. Ia melihat keadaan gadis remaja, masih murni dan bebas lepas setengah liar, gadis yang terpesona oleh keindahan isi pagoda, tanpa sadar bahwa dirinya sendiri merupakan keindahan tersendiri yang pada saatnya akan lebih menggairahkan daripada isi pagoda. Setelah Lin puas memandangi semua ikan, mengikuti gerak-gerik mereka sampai lebih dari 1 jam lamanya, barulah ia berpaling kepada pangeran itu, menarik napas panjang melampiaskan kekagumannya dan berkata, "Hebat sekali. Aku merasa seakan-akan berada di dasar lautan." Pangeran itu tertawa. Perumpamaan yang tepat dan hebat. Bagus untuk permulaan sajak. Dan teringat akan pengakuan Lin yang tadi hendak mencari gedung perpustakaan, tiba-tiba timbullah kecurigaan dan keheranannya. Dengan suara ramah ia bertanya, "Nona Lin, kau tadi bilang bahwa kau hendak mencari gedung perpustakaan istana. Mau apakah kau mencari gedung itu? Apakah kau termasuk seorang kutu buku?" "Kutu? Aku dianggap kutu?
Kalau kutunya saja seperti aku besarnya, bukunya sebesar apa? Hahaha. Ah, Nona yang lucu, masa kau tidak tahu apa yang kumaksudkan? Kutu buku adalah sebutan bagi seorang yang hobinya membaca buku. Jangan kau bilang bahwa kau buta huruf. Tentu saja aku bisa membaca dan menulis, akan tetapi aku tidak suka banyak baca. Terlalu lama membaca kepalaku pusing. Aku mencari perpustakaan bukan untuk membaca buku, melainkan. Lin menjadi ragu-ragu. Melainkan apa? Hendak mencari kitab rahasia. Lin menganggap putra mahkota ini amat baik orangnya, maka ia pikir tidak ada salahnya mengaku terus terang. Sekalian melihat apa sikap putra kaisar ini kalau tahu bahwa suling emas suka bersembunyi di dalam gedung perpustakaan istana kalau berada di kota raja. Bukan, pangeran. Sebetulnya, aku hendak mencari suling emas yang kurasa berada di gedung perpustakaan istana. Betul saja dugaan Lin, pangeran itu terkejut. Akan tetapi bukan terkejut mendengar bahwa suling emas berada di istana, melainkan terkejut mendengar bahwa gadis ini mencari tokoh aneh itu. Kau mencari dia? Ah, kiranya kau seorang gadis petualang dari dunia Kang O. Betul juga, kau membawa pedang. Tentu kau lihai sekali, Nona, kalau kau mengenal suling emas. Ya, kiranya tak perlu diragukan lagi. Kau dapat memasuki istana ini saja sudah menjadi bukti akan kelihayanmu. Tiba-tiba terdengar bentakan keras, Tiancu, saat kematianmu tiba. Tampak sinar menyilaukan mata menyambar ketika orang berpakaian hitam ini menerjang maju dengan pedang di tangan, langsung menyerang pangeran mahkota. Lin berseru dan sinar kuning bergulung-gulung menyambut pedang orang itu. Terdengar suara nyaring berkali-kali ketika kedua pedang bertemu dan orang itu memekik. Pedangnya patah menjadi dua bertemu dengan pedang besi kuning, disusul robohnya orang itu dengan dada tertembus pedang Lin. Pangeran itu membungkuk, memungut pedang buntung penyerangnya tadi sambil berkata perlahan, menjemukan benar. Ia melangkah keluar dan tangannya bergerak, buntungan pedang itu meluncur ke dalam taman, lenyap di balik gerombolan bunga. Terdengar pekik kesakitan di tempat yang gelap itu. Lin terkejut dan sekali melompat ia sudah sampai di tempat itu. Apa yang dilihatnya? Seorang laki-laki berpakaian hitam, agaknya teman penyerang tadi, sudah menggeletak tewas dengan tenggorokan ditembus buntungan pedang yang disambitkan oleh pangeran mahkota. Ketika Lin kembali ke dalam pagoda pangeran itu masih berdiri, keningnya berkerut. Tidak enaknya menjadi keluarga istana. Katanya ketika melihat Lin kembali, sejak zaman dahulu sampai kini, selalu terjadi perebutan kekuasaan, selalu muncul pengkhianat-pengkhianat, muncul pembunuh-pembunuh gelap macam ini. Menjemukan sekali. Tapi dengan kepandaian seperti yang kau miliki, tak usah kau takut, pangeran. Wah, kiranya kau pun amat lihai, sungguh tak kusangka. Lin memuji. Pangeran mahkota memandang tajam. Dan kiranya kau adalah gadis yang melakukan pencurian pedang di gedung pusaka, juga sama sekali tak kusangka. Lin kaget. Pedang besi kuning yang belum ia sarungkan tadi digenggamnya erat-erat, dan ia menatap wajah pangeran itu penuh selidik. Pangeran itu tersenyum akan tetapi senyumnya mengandung kepahitan. Nona Lin, terus terang saja, pertemuan ini mendatangkan kegembiraan besar yang belum pernah kurasai selama hidupku. Kau baik sekali, kau bagaikan bunga mawar hutan yang belum terjamah tangan dan masih segar oleh embun. Kalau saja kau dapat menjadi sahabatku selamanya. Tapi... tak mungkin itu. Kalau kau berada di sini, tentu kau pun akan menjadi seperti mereka. Karena itu, lebih baik begini saja, kita asing satu kepada yang lain. Hanya harapanku, semoga kelak kita akan masih dapat bertemu seperti sekarang ini. Lin mendengarkan ucapan yang baginya tidak karuan ini dengan bingung. Ia tidak mengerti dan ia tidak ingin lebih lama lagi berada di tempat itu setelah pangeran itu berubah sikapnya. Ia mulai curiga. Lin, pertemuan ini menjalin persahabatanmu yang akan seringkali mengenangmu, aku bebaskan kau. Apakah artinya sebuah pedang dibandingkan dengan persahabatan sejati? Kuhadiahkan pedang itu kepadamu. Akan tetapi, sebagai seorang pangeran mahkota yang harus menjaga kehormatannya, aku tidak dapat bertindak lebih jauh dan lebih banyak daripada ini. Kau harus dapat keluar sendiri dari lingkungan istana dengan selamat. Akan tetapi jangan harap hal itu akan mudah karena kurasa para pengawal istana sekarang sudah tahu akan kehadiranmu. Nah, selamat malam. Tapi,
Tapi, aku hendak ke gedung perpustakaan. Di mana itu? Kau tidak takut? Benar-benar besar nyalimu. Gedung perpustakaan berada di sebelah kiri taman ini, melalui 3 bangunan. Atapnya dari kayu besi berwarna putih, kau cari saja tentu dapat. Lin Lin menyarungkan pedangnya. Pangeran, kau seorang yang baik sekali. Sekarang, berubah pendapatku bahwa semua pangeran adalah jahat belaka model Sumaboan. Pedangku yang akan mengenalnya, dia musuhku. Pangeran itu mengangguk-angguk dan memandang dengan termenung sampai bayangan Lin Lin lenyap di balik pagar tembok. Ia lalu menoleh kepada ikan-ikannya dan berbisik. Mudah-mudahan ia selamat. Pertemuan antara putra mahkota dan Lin Lin tanpa disengaja ini diceritakan di sini karena hal yang kelihatan remeh inilah yang menjadi sebab mengapa kelak setelah pangeran ini menjadi kaisar, permusuhan antara pemerintahnya dan kerajaan Hitan berhenti dan berubah menjadi persahabatan. Lin Lin melompati pagar tembok taman itu dan menyelinap ke dalam gelap. Ia segera mendekam di balik sebatang pohon ketika melihat berkelebatnya 2 bayangan orang. Kemana mereka? Bisik sesosok bayangan. Memasuki taman putra mahkota. Berdiri, keningnya berkerut. Haha, mereka mencari penyakit. Kepandaian mereka belum begitu tinggi, berani mengganggu Taichu. Mari kita masuk untuk mengambil mayat mereka. Hus, jangan sembrono kau. Kalau belum ada tanda panggilan Taichu, siapa berani masuk taman? Minta mampus? Biar kita menanti di sini saja. Lin Lin bergerak menjauhi 2 orang pengawal itu. Hatinya kebat-kebit. Benar kata pangeran, banyak pengawal pandai di sini. 2 orang itu saja sudah tahu akan adanya 2 orang pembunuh itu, dan agaknya mereka sengaja membiarkan 2 orang penjahat memasuki gua harimau. Lin Lin bergerak ke kiri dan akhirnya ia melihat bangunan atap putih, hatinya berdebar. Apakah suling emas berada di dalam gedung ini? Kelihatannya gedung itu sunyi dan gelap. Ia mendekat lagi. Berhenti. Siapa kau berani mencuri masuk taman Taichu dan berkeliaran di istana? Hayo menyerah. Lin Lin sudah mendahului orang itu, menerjang dan berhasil mendorongnya roboh. Orang itu lihai dan cepat sudah melompat bangun. Tadi ia dapat dirobohkan karena sama sekali tidak mengira akan diserang, apalagi ketika ia terlongong keheranan melihat bahwa yang ditegurnya adalah seorang gadis remaja yang cantik dan cara gadis itu menerjang adalah luar biasa dahsyatnya. Hal ini tidak aneh karena memang Lin Lin tadi menggunakan tenaga Hong In Ban Kin. Gadis liar, jangan lari. Pengawal itu membentak dan menubruk. Akan tetapi cepat seperti seekor burung walet membalik, gadis itu sudah menyelinap ke kiri dan begitu tangannya bergerak, kembali orang itu roboh, kini robohnya malah dengan terhempas dan bergulingan. Barulah ia kaget setengah mati. Kakinya salah urat dan tanpa dapat bangun kembali ia hanya bisa bersuit keras memberi tanda bahaya. Lin Lin cepat menjauhkan diri, melompat ke dekat gedung perpustakaan. Ia tidak ingin melibatkan diri ke dalam pertempuran dengan para pengawal sebelum ia bertemu dengan suling emas, karena memang itulah maksud kedatangannya. Akan tetapi, tiba-tiba berkelebatan bayangan orang dan di lain saat ia telah terkepung oleh 5 orang pengawal istana yang berpakaian indah dan gagah, masing-masing memegang sebatang pedang dengan sikap mengancam. Di pihak para pengawal, mereka sejenak tercengang, sama sekali tidak pernah menyangka bahwa mereka akan mengurung seorang gadis jelita. Tentu saja mereka menjadi ragu-ragu karena pengawal-pengawal istana yang gagah perkasa seperti mereka, masa harus mengeroyok seorang gadis muda. Melihat betapa 5 orang pengawal itu memegang pedang dan sikap mereka mengancam, Lin Lin cepat mencabut pedangnya dan sinar kuning berkilau. Melihat ini, 5 orang pengawal itu terkejut. Kiranya kau pencuri pedang. Nona cilik, lebih baik kau menyerah saja daripada kami harus menggunakan kekerasan. Malu kami kalau harus. Banyak cerewet. Lin Lin sudah menerjang maju dan sinar pedangnya bergulung-gulung seperti awan kuning. Para pengawal kaget dan cepat menangkis. Di lain saat Lin Lin sudah dikurung. Maklum bahwa gadis ini berkepandaian tinggi, para pengawal itu tidak malu-malu lagi untuk mengeroyok, bahkan mereka terdesak hebat oleh pedang yang dimainkan secara dahsyat itu. Hong In Luisan adalah ilmu silat yang sakti, apalagi sekarang dimainkan dengan menggunakan pedang pusaka yang ampuh. Hebatnya bukan main. Segera Lin Lin berhasil melukai leher seorang pengeroyok, akan tetapi pada saat seorang lawan ini roboh,
terdengar suara berkali-kali dan dari jauh berdatangan pengawal-pengawal lain. Lin Lin bingung juga. Harus ia akui bahwa kepandaian para pengawal ini tidak rendah, apalagi kalau mereka melakukan pengeroyokan. Bisa-bisa tenaganya dan akhirnya ia tentu akan tertawan. Ia pikir lebih baik melarikan diri dulu, keluar dari istana ini. Urusan dengan suling emas dapat dilakukan besok atau lusa malam. Ia berseru keras, pedangnya meluncur, merupakan sinar yang panjang mengancam. 4 orang lawannya kaget dan terpaksa menangkis sambil melompat ke belakang. Kesempatan ini dipergunakan oleh Lin Lin untuk melompat jauh. Akan tetapi, kini para pengawal yang datang membanjiri tempat itu sudah tiba di situ dan kembali Lin Lin dihadang dan dikurung. Gemaslah Lin Lin. Ia menggigit bibirnya lalu memaki. Aku datang bukan bermaksud bikin kacau. Aku tidak ingin berkelahi. Kenapa kalian memaksa? Mundur semua, tinggalkan aku. Awas jangan bikin aku hilang sabar. Biarpun maklum akan kelihayan nona ini, namun mendengar kata-kata besar ini para pengawal tertawa. Gadis itu hanya seorang diri, dan sekarang di situ telah berkumpul belasan orang pengawal, bagaimana gadis liar ini masih berani membuka mulut besar? Dia pencuri pedang pusaka. Tangkap! Melihat dirinya dikurung rapat, Lin Lin tahu bahaya. Cepat ia mengerahkan tenaga, memutar pedangnya mendesak ke sebelah kiri. Pengurungan di sebelah ini segera terdesak mundur dan kesempatan ini ia pergunakan untuk melompat ke atas atap putih dari gedung perpustakaan. Akan tetapi pada saat ia melayang itu, seorang pengawal tua yang bertubuh tinggi kurus melontarkan sesuatu yang hanya tampak sebagai sinar hitam melayang-layang ke arah tubuh Lin Lin. Gadis ini kaget bukan main ketika melihat bahwa benda itu adalah sehelai tali yang dapat bergerak-gerak seperti ular hidup, mengancam hendak melibat tubuhnya. Ia maklum bahwa penggeraknya tentu bukan seorang biasa, maka ia segera membabat dengan pedangnya. Ih! Lin Lin berseru kaget. Pedangnya yang dipakai membacok malah terlibat tali hitam itu. Kalau ia mengerahkan tenaga menahan pedangnya, tubuhnya yang masih melayang di udara itu tentu akan jatuh ke bawah. Terpaksa, dengan hati bingung dan marah, ia melepaskan pedangnya sehingga tubuhnya dapat terus melayang ke atas gedung itu. Akan tetapi, begitu kakinya menginjak atap putih, tiba-tiba ia terjeblos dan tubuhnya melayang ke bawah, ke dalam gedung itu. Para pengawal girang. Dipimpin oleh pengawal kurus yang lihai tadi, mereka melompat ke atas atap. Akan tetapi, tiba-tiba mereka berdiri tertegun dan tidak berani bergerak, memandang kepada sebuah sapu tangan hitam yang berkibar seperti bendera di ujung atap. Sapu tangan hitam yang ada gambarnya suling berwarna kuning. Dia di sini. Bisik seorang pengawal dan kini para pengawal itu memandang penuh pertanyaan, menanti komando pengawal kurus yang menjadi pimpinan pasukan. Dia di sini, tak boleh kita mengganggu. Mundur. Lakukan saja penjagaan sekeliling ini dan baru bergerak kalau gadis itu keluar, tangkap dia. Para pengawal melompat turun lagi, kemudian meninggalkan tempat itu yang menjadi sunyi kembali. Kita tinggalkan dulu Lin Lin yang terjungkal ke sebelah dalam gedung perpustakaan. Agar jalannya cerita menjadi lancar, mari kita menengok keadaan Busin yang sudah terlalu lama kita tinggalkan. Telah kita ketahui betapa Busin yang tadinya disiksa oleh Sumaboan dan digantung di atas kayu bersilang, dapat ditolong orang sakti yang tidak ia ketahui siapa adanya. Ia ditinggalkan di dalam hutan, luka di tubuhnya akibat anak panah Sumaboan telah sembuh sama sekali oleh obat ajaib yang tahu-tahu telah berada di luka-lukanya, tentu oleh penolongnya itu. Karena maklum bahwa kalau sampai tertawan lagi oleh Sumaboan ia akan celaka, Busin lalu melarikan diri dari hutan itu dan beberapa hari lamanya ia terus menyusup-nyusup hutan, tidak berani menampakkan diri di tempat ramai. Sepekan kemudian, menjelang senja, ia tiba di sebuah tanah kuburan yang amat sunyi menyeramkan. Ia tidak tahu bahwa ia berada di sebelah utara kota raja, dan juga tidak tahu bahwa penduduk sekitar tempat itu tidak berani mendekati kuburan ini di waktu malam, karena sudah terkenal bahwa kuburan itu berhantu. Akan tetapi Busin yang berusaha sembunyi dari kejaran Sumaboan dan orang-orangnya, merasa aman berada di tempat sunyi itu. Ia segera mencari sebuah tempat yang enak, di bawah pohon besar, duduk termenung memikirkan nasibnya. Dari jauh terdengar kokok ayam hutan yang agaknya hendak mengantar kepergian matahari, hendak menyambut sang bulan. Malam itu bulan purnama. Di tempat sunyi ini, sambil makan buah-buah yang tadi ia petik di tengah jalan dalam hutan, Busin menikmati bulan yang muncul dari timur,
Tampak besar bundar kemerahan. Amat indahnya. Akan tetapi ia tidak bergembira, ia malah berduka, teringat akan kedua orang adiknya yang masih belum ia ketahui bagaimana nasibnya. Juga kakaknya yang dicarinya. Kambusong, amatlah tipis harapan untuk dapat dijumpainya, karena menurut pengakuan Sumaboan, agaknya kakaknya itu pun mengalami kesengsaraan dan sedikit saja harapan bahwa kakaknya itu masih hidup. Kakaknya seorang pelajar yang lemah, apa dayanya mempunyai musuh seperti Sumaboan yang lihai? Dia sendiri yang sejak kecil belajar ilmu silat, tidak berdaya menghadapi putra pangeran itu. Busin makin sedih mengingat akan hal ini dan berkali-kali ia menarik napas panjang. Tiba-tiba napasnya terhenti, wajahnya pucat dan matanya terbelalak memandang ke depan. Dikejap-kejapkannya kedua mata itu, kemudian digosok-gosoknya, akan tetapi tetap saja pemandangan di depan itu tidak berubah. Bulu tengkuknya berdiri satu-satu. Jantung berdebar-debar dan Busin merasa ngeri. Dia bukanlah seorang penakut, bahkan ia terkenal tabah. Akan tetapi siapa orangnya takkan merasa ngeri melihat betapa di sebuah kuburan sunyi, di dalam terang bulan, mendadak di depan batu nisan yang tua berdiri seorang wanita yang rambutnya panjang riap-riapan sampai ke kaki. Wanita itu berdiri membelakanginya, akan tetapi melihat bentuk tubuhnya yang langsing. Kedua lengan yang diangkat ke atas itu dari jauh kelihatan halus putih dan jari-jarinya mungil, rambutnya pun hitam halus mengkilap. Dapat diduga bahwa wanita itu masih muda. Dari mana dia datang? Mengapa Busin tidak melihatnya ia datang? Dan apa yang dilakukannya di tempat itu? Bersambung ke bab 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.